saya akan memandu beberapa cara seperti ini terkait dengan apa aja sih sebenarnya unsur hara atau 10 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman khususnya untuk kelapa sawit ya. Sekarang kita bergerak dulu dari apa itu nutrisi ataupun apa itu unsur hara bagi tanaman sih sebenarnya. Jadi unsur hara atau nutrisi bagi tanaman itu adalah senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk seluruh proses metabolismenya, baik pembesaran batang, pembentukan buah bunga, ataupun akar seperti itu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa unsur hara itu diserap oleh tanaman seperti pada gambar ya, itu diserap dalam bentuk ion-ion yang rata-rata diserap dalam bentuk ion positif. Misalkan itu ada K+, Ca2+, Mg2+. Jadi proses penyerapan unsur hara sebenarnya ya ion-ion itu yang akan diserap oleh tanaman. Jadi cukup secara detail memang cukup kompleks ya. Setelah kita tahu nih ternyata unsur hara itu diserap dalam bentuk ion-ion ya. Kita mungkin bagi beberapa petani atau rekan-rekan sekalian mungkin baru mendengar ataupun ada beberapa juga yang di sini yang sudah terbiasa yang mendengar bahasa-bahasa ini ya kita sama-sama belajar di sini ataupun sama-sama kita saling tukar informasi ya. Yang pertama terkait dengan eh, bagaimana sih unsur hara mendekati akar. Jadi begini, sebelum kita belajar apa aja sebenarnya unsur hara yang dibutuhkan tanaman, kita perlu tahu sebenarnya gimana sih prosesnya untuk supaya unsur hara itu mendekati akar dan diserap oleh tanaman. Jadi tahapannya yang pertama adalah unsur hara itu wajib mendekati akar dulu. Ada 3 cara itu. Yang pertama ada aliran massa, yang kedua ada intersepsi akar, yang ketiga ada difusi. Yang aliran massa adalah perpindahan eh, ion ion ataupun unsur hara. Ion-ion atau unsur hara mendekati akar berbarengan atau mengikuti larutan air tanah ya. Jadi aliran massa adalah ya ion-ion seperti K+ tadi atau Ca2+ tadi, Mg2+ tadi itu akan bergerak mendekati akar melalui aliran massa atau larutan air. Jadi itulah salah satu fungsi air bagi penyerapan unsur hara. Yang selanjutnya adalah intersepsi akar. Intersepsi akarnya apa sih? Jadi begini, akar itu akan terus tumbuh mencari sumber daya ataupun sumber energinya. Apa itu sebenarnya? Air contohnya. Sembari dia tumbuh membesarkan bentuk akarnya dan volumenya, dia akan menabrak ion-ion unsur hara yang berada di sekitar akar tadi sehingga beberapa unsur hara akan terserap seperti itu. Yang selanjutnya adalah apa itu? Difusi. Difusi adalah pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi konsentrasi di luar atau sekitar permukaan akar itu cukup rendah sehingga konsentrasi yang tinggi akan bergerak mendekati akar. Itulah salah satu atau 3 tahapan akar mendekati unsur hara mendekati akar ya seperti itu. Nah, setelah unsur hara tadi yang berbentuk dalam ion-ion tadi mereka mendekati akar, bagaimana sih proses unsur hara itu memasuki tanaman ataupun terserap kepada tanaman? Yaitu yang pertama adalah penyerapan secara pasif ya. Ada penyerapan secara pasif, kemudian ada penyerapan secara aktif dan ada juga translokasi yang beberapa halnya dipengaruhi oleh eh, transpirasi ataupun bahasa mudahnya adalah fotosintat dari tanaman itu sendiri. Jadi itu tadi saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses unsur hara itu masuk dan sebenarnya unsur hara itu diserap dalam bentuk apa dan proses penyerapan seperti apa ini hanya gambaran singkatnya saja ya. Walaupun mungkin beberapa petani mungkin
ini terlalu ribet mungkin. Cuma ini cukup cukup perlu ketahui agar kita tidak salah dalam memilih pupuk, sehingga tidak salah dalam hal ya kita termakan omongan orang bahwa pupuk ini seperti itu. Mungkin seperti itu awalnya. Sawit Pro, terus tumbuh.